Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci raga belia di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Mau kita silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran pendapatan nasional, ya, kita akan flashback kembali pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang kesejahteraan negara Indonesia. Sekarang saya ingin bertanya dulu pada Rais, bagaimana tingkat kesejahteraan negara Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan negara lain? Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dengan adanya bukti tersebut, dapat kita ketahui bahwa rakyat Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Iya, jadi bahwa tingkat kesejahteraan negara Indonesia itu belum sepenuhnya sejahtera. Oke, pertanyaan yang kedua, Wana, coba kamu sebutkan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Cara menghitung pendapatan nasional suatu negara menggunakan 1. Pendekatan pendapatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Oke, bagus. Jadi sebelum kita masuk ke materi
Yang pertama, Adinda. Hadir, Bu. Aksa. Hadir, Bu. Ahmad Afdal. Hadir, Bu. Alaida. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Dias. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Irma Novita. Hadir, Bu. Indira. Hadir, Bu. Fairia. Hadir, Bu. Jidan. Mana. Hadir, Bu. Muhammad Farah. Hadir, Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Nadine. Hadir, Bu. Rizky Ardiansa. Hadir, Bu. Tijan. Hadir, Bu. Berarti kita habis semuanya, nah, jumlahnya 20 orang. Kita lanjutkan materi kita yang pertama. Pendapatan nasional. Yang pertama, kompetisi intinya yaitu kali satu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itu kali satu. Kali dua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itu nih, kita amati gambar berikut ini. Udah jelas nak gambarnya? Jadi setelah kamu amati, ini ada dua gambar yang berbeda, ya kan? Yang pertama ini gambar apa yang kamu lihat? Iya, lingkungan yang iya yang kumuh. Biasanya ini tinggal di daerah mana lingkungan kumuh ini? Daerah pinggir? Iya, pinggir-pinggiran semua di kota-kota besar. Oke, yang kedua ini bagaimana? Kamu lihat? Negara maju. Iya, kita bisa membandingkan antara gambar kedua ini, ya. Jadi dari sini bisa kamu lihat. Yang pertama, pertanyaan apa? Apa yang kalian pikirkan setelah kamu mengamati gambar tersebut? Kamu kan bisa berpikir setelah mengamati gambar dua ini pasti ada perbedaannya. Yang kedua, buatlah sekarang beberapa pertanyaan ya mengenai gambar kedua ini. Oke, ya, apa? Coba beri tangan. Ayo Bu. Oke, Novita, berdiri. Yang lainnya dengarkan pertanyaannya. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap suatu negara maju? Pertanyaannya, bagaimana? Ulangi Novita. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap suatu negara maju? Iya, bagaimana pendapatan nasional itu pada suatu negara maju? Itu pertanyaannya. Siapa yang jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang jawab? Oke, Irma, berdiri. Pendapatan nasional dapat mempengaruhi suatu negara maju karena pendapatan nasional dapat menjadi tolak ukur dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk negara Indonesia. Iya, jadi negara Indonesia itu termasuk negara apa? Negara apa? Negara. Kita saksikan video, ya. Kamu amati apa yang bisa kita ambil ceritanya dari video. Saksikan bersama-sama. Karena menunjukkan roda ekonomi Indonesia bangkit setelah hari pandemi. Indonesia naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dilihat dari pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita, di mana Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 berdasarkan data World Bank Group Country Classification by Income Level for FY 2024. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai 4.580 dolar Amerika Serikat atau 910 juta rupiah dalam 1 tahun.
Kalau sudah masuk ke negara dengan pendapatan menengah ke atas, kira-kira apa ya keuntungannya untuk Indonesia? Untuk pertanyaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ada dampak positif yang didapat khususnya terhadap perekonomian nasional. Salah satu dampak positifnya yaitu menarik investasi di dalam negeri. Kata Sri Mulyani, dengan status yang naik kelas, kepercayaan investor terhadap Indonesia juga semakin baik. Oke, kita udah menyaksikan video bagaimana pendapatan nasional kita dari dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara ASEAN, ya kan? Iya. Tadi Indonesia masuk ke urutan berapa? Kita masuklah dia, ya. Pendapatan nasional itu, ya, kita masuk materinya. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima masyarakat oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Itu pengertiannya. Jadi terdapat 3 definisi pendapatan nasional. Yang pertama, berdasarkan arus barang dan jasa yang dihasilkan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan arus pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan tersebut. Yang ketiga adalah arus pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oke. Berdasarkan 3 definisi tadi, ya, ada 3 perhitungan pendapatan nasional yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Ingat apa itu pendekatan produksi? Cara penghitungannya, yaitu rumusnya. Loh, siapa? Ya, berdiri. Apa pendekatan produksi tadi? Rumusnya? Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya. Oke, jadi rumus pendekatan produksi setelah dijelaskan lebih baik adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Y itu sama dengan apa? Pendapatan nasional. Iya, yaitu pendapatan nasional. P-nya apa? Harga jenis barang. Iya, harga jenis barang. Y-nya apa? Jumlah barang. Jumlah? Iya, jumlah barang. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Bagaimana rumusnya? Ya, 3. Yang lain beneran. Nah, baik, rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu pendapatan nasional. C itu konsumsi, I investasi, G pemerintah, X ekspor, M impor. Oke, itu rumus dari pendekatan pengeluaran. Kita lagi ya, Nak, sama-sama. Pendekatan pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Oke, itu lagi. Kemudian yang ketiga, pendekatan pendapatan. Tunjuk tangan. Ya. Jelaskan. Pendapatan adalah Y tambah R tambah W tambah I tambah P. Ya, jelaskan. Y adalah pendapatan nasional, R adalah sewa,
W adalah upah, I bunga modal, P profit atau laba. Iya, itu adalah rumus dari penghitungan pendekatan pendapatan. Oke, ya. Kita sekarang membentuk kerja kelompoknya. Setelah kita melakukan video tadi, biar kita selesai tugas-tugasnya. Itu pekerjaan kelompok. Oke, bagus di mejanya. Kita mulai. Diangkat. Jadi nanti ini saya bagikan sama kamu ya. Semua tugas-tugasnya itu sudah semua terpakai di sini. Apa yang kita bahas sesuai dengan video yang telah kita tonton. Oke, kita bagi ya. Ini kelompoknya. Berapa tadi? 4. Ya, Uraikan pengaruh pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi. Oke, berarti kamu uraikan, berarti kamu jelaskan di sini, jelaskan 1 ini, 2 ini. Jadi menurut Farid apa? Tulis. Menurut kamu apa? Tulis. Menurut Anggi apa? Ya, tulis sini. Oke. Oke. Nanti yang kelompok berapa itu? 2. Apa soalnya tadi? Mengangkat di negara maju pendapatan nasional sangat tinggi. Oke, tiap orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya, ditulis di sini ya. Tulis 1. Menurut Irma ini apa? Ya, Bunda, Rizky, ditulis. Ya, baca kan ini. Perubahan dengan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan cara kegiatan ekonomi yang berlaku. Dari presentasi ini, adakah yang ingin bertanya? Oke. Ini kelompok 1 telah mempresentasikan ya dari hasil video yang tadi. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Tadi dari kelompok berapa? 3. Oke, jadi yang lain silakan. Kalau nggak bisa jawab dari kelompok 3, kelompok yang lain boleh menjawabnya, dilemparkan oleh kelompok yang lain, bisa. Yang lain dengarkan, benar atau salah jawaban dari Hafsah? Apa itu pengertian pendapatan nasional? Siapa yang jawab? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam suatu negara. Secara lebih terperinci dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Oke, nanti jawabannya yang ini gimana? Lupa dulu jawabannya. Hafsah, gimana? Oke, tepuk tangan. Demikianlah presentasi yang kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang pendapatan nasional. Jadi kamu udah paham kan apa itu pendapatan nasional tadi? Berdiri semuanya. Iya. Ya, dengarkan berdiri. Kalau saya bilang berkonsentrasi.
2, 2, 3. Nah, dengarkan. Kalau saya bilang perlu konsentrasi. 1, benar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, dan yang kedua, baru nanti di sini kelompok ini tak. Udah, benar kan? Kelompok sini tak. Kelompok sini dung. Udah? Kelompok sini chest. Udah? Tak, dung, chest. Kalau saya bilang kelompok ini tak. Nih? Dung. Chest. Oke, kita mulai ya. Sebentar ya, jangan ada yang salah, oke? 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Kita mulai. Kita mulai dari pertama. Kelompok 1. Tak. Kelompok 2. Dung. Kelompok 3. Chest. Oke, berarti kita mulai lagi ya. Kelompok 2. Dung. Tak. Chest. Dung. Chest. Oke, kita lagi. Dung. Chest. Chest. Dung. Oke. Siapa bikin? Ya, ini. Baik, mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Tuan. Salam.